Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tentunya kita senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita dapat melaksanakan ibadah ini secara maksimal karena berkat kekuatan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini makhluk yang lemah. La haula wa la quwwata illa billah. Kita tidak punya daya, kita tidak punya kekuatan kecuali dengan pertolongan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kita ini membutuhkan dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi Allahus samad itu artinya Allah itu adalah tempat kita bergantung. Makanya di antara zikir yang penting untuk kita selalu ucapkan, apalagi ketika kita mempunyai urusan yang berat, urusan yang berat dalam kehidupan kita itu adalah hasbiyallah atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau kalau untuk kita hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu dibaca oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika akan dilemparkan ke dalam api yang sangat panas. Apa itu? Hasbunallah atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah satu-satunya penolong buat kami atau buat saya. Wa ni'mal wakil, dan Allah itu sebaik-baik tempat kita menyandarkan diri. Jadi kalau kita bergantung kepada manusia, manusia itu punya keterbatasan, manusia itu punya kelemahan. Tapi kalau kita menjadikan Allah sebagai As-Samad, Allah itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, maka itulah tempat sebaik-baik kita menyandarkan diri. Maka para jamaah sekalian, kita ini beribadah, melaksanakan ketaatan bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat. Karena kalau seperti itu, itulah yang akan menyebabkan kita ini sombong, kita ini ujub, membanggakan apa yang kita lakukan. Kita bisa melakukan semua ini karena Allah yang memberikan taufik, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan bantuan. Sekarang ini
musim politik, semua calon menunjukkan prestasi mereka. Ya. Tapi ingat, ya, bisa saja mereka menunjukkan prestasi mereka, tapi kalau mereka tidak bergantung kepada Allah, ya, apa yang mereka capai itu semuanya karena Allah yang takdirkan, Allah yang tetapkan. Ya, maka jangan kita terpedaya, jangan kita terpengaruh dengan prestasi-prestasi yang didapatkan oleh masing-masing calon. Ya. Semuanya itu tidak berarti apa-apa kalau tidak disertai dengan taufik dan kekuatan yang Allah berikan, ya, kepada setiap manusia. Nah, begitu juga kepada diri kita. Jangan pernah kita membanggakan, alhamdulillah saya bisa melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Itu satu kesyukuran. Tapi jangan sampai itu menjadikan kita bangga, ujub, dan mengatakan bahwa itu gara-gara atau itu karena usaha kita, kekuatan yang kita miliki. Tidak. Ya. Itu Qarun para jamaah sekalian, ketika dimintai zakat, ya, dia katakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta yang saya kumpulkan ini itu semua karena ilmu dan pengetahuan yang saya miliki. Syirik, menggantungkan segala sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di mana sesuatu itu adalah kekhususan, ya, kekhususan dan hal yang, ya, tidak bisa diberikan kecuali oleh Allah, maka itu bisa seseorang itu terjatuh kepada kesyirikan. Nah, jadi sekali lagi kita ini bisa beribadah, kita bisa melaksanakan ketaatan itu karena taufik, ya, tuntunan dan bantuan, pertolongan, kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian. Kemudian, ya, melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu, malam hari ini kita akan lanjutkan tentunya masih pembahasan tentang fiqhul mawaris, fikih warisan. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan ada empat kategori, ya, ada 4 kategori dari semua ahli waris yang kita sebutkan. Dari laki-laki itu ada berapa? Ada berapa dari laki-laki? Ada 10. Dari perempuan ada 7. Jadi ada 17 yang masuk dalam kategori ahli waris. Ya. 10 dari kalangan laki-laki dan 7 dari kalangan wanita. Nah, 17 ini para jamaah sekalian itu dibagi lagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah orang yang hanya menerima sesuai dengan batasan yang ditetapkan, kadar yang telah ditetapkan. Berapa kadar yang ditetapkan itu ada 6, ya. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 2/3, ada yang dapat 1/3, dan ada yang dapat 1/6. Ya, itu. Jadi di antara ahli waris itu bagiannya salah satu dari yang 6 itu tadi. Bisa dapat setengah, bisa dapat berapa? 1/4,
4, bisa dapat 1/8 atau 2/3 atau 1/3 atau 1/6. Ya, siapa mereka itu? Yang hanya mendapatkan bagian yang telah ditetapkan. Suami istri, suami atau istri. Nah, ya. Maksudnya kalau salah satunya meninggal, tidak mungkin dua-duanya dapat. Pasti salah satunya ada yang meninggal. Nah, kemudian kakek, ya, dan nenek, ibu, dan anak-anak, ya, dari ibu. Auladul namanya. Itu semuanya tidak ada bagiannya kecuali seperti apa yang ditetapkan oleh Allah, ya, salah satu daripada 6 bagian yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, kategori yang kedua dari 17 itu para jamaah sekalian ahli waris, ada yang mendapatkan bagian namanya asabah. Apa itu asabah? Tidak ada batasnya, tidak ada ketentuan yang membatasinya. Bisa banyak sekali, bisa semuanya, bahkan bisa semua warisan itu dia dapatkan. Siapa mereka itu? Anaknya anak juga, ya, cucu, saudara laki-laki, anaknya saudara laki-laki, ya, saudara itu yang sekandung, saudara laki-laki sebapak, anaknya saudara laki-laki sebapak, paman dari paman, maksudnya saudaranya bapak yang sekandung, ya, itu bisa dapat tanpa batasan. Begitu pula paman saudaranya bapak seayah dengan bapak. Begitu pula al-mu'tiq wal mu'tiqah, ya, laki-laki yang memerdekakan budak dan wanita yang memerdekakan budak. Ini bagiannya apa? Tidak ditentukan. Tidak ditentukan. Tidak bisa kita katakan dia dapat setengah, dia tidak. Bagiannya dia tidak dibatasi. Ya, contohnya umpamanya ada yang meninggal, ya, ahli warisnya cuma satu-satunya anak laki-laki, anak tunggal, ya. Maka anak laki-laki ini mewarisi apa? Semuanya, semuanya. Makanya kalau ada perempuan yang mau menikah, cari laki-laki yang seperti ini. Yang disebut dengan pewaris tunggal. Mantap itu. Ya. Nah, yang ketiga para jamaah sekalian, ini terbagi. Ya, kadang dia mendapatkan warisan dengan ketentuan salah satu dari yang 6 itu, kadang juga bisa kadang juga mendapatkan warisan tanpa dibatasi. Ya. Jadi kalau ada sebab tertentu dia hanya mendapatkan sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan. Tidak keluar dari yang 6 bagian itu. Tapi kadang juga dia mendapatkan dalam kondisi tertentu, kadang dia mendapatkan warisan tanpa ditetapkan, tanpa batas. Siapa mereka? Mereka ini, ya, dan ya, ini karakteristik yang ketiga ini cukup unik. Jadi dia bisa dapat ketetapan yang telah ditetapkan, bisa juga tanpa dan bisa menggabungkan kedua-duanya.
Jadi dia sudah dapat bagian, dapat lagi. Double ki. Nah, ya. Siapa mereka? Itu cuma 2 orang. Bapak dan kakek. Bapak dan kakek. Contohnya, nah ini saya langsung kasih contoh ya. Umpamanya ada yang meninggal, ahli warisnya cuma 2. 1 anak perempuan dan 1 anak perempuan dan bapaknya. Bapaknya yang meninggal ini. Ya. Maka anak perempuan dapat berapa? Setengah. Ya, nanti kita jelaskan. Perempuan dapat setengah. Kakek dapat bukan kakek, bapak. Bapak dapat 1/6. Ya. Jadi anak perempuan dapat berapa tadi? 1/2. Karena anak perempuannya tunggal, anak perempuan tunggal dapat setengah. Bapaknya ini yang meninggal dapat berapa? 1/6. Masih sisa enggak? Berapa sisanya? Jadi itu cara menghitungnya. Ya, jadi tinggal berapa? Ya, tinggal 2/6. Nah, 2/6 itu sisanya bagiannya siapa? Bapak. Jadi bapak dapat dua-duanya. Dia dapat 1/6 ditambah lagi sisanya. Nah, itu namanya kriteria yang ketiga. Kadang dia dapat fardu, kadang juga dapat asabah, dan kadang bisa menggabungkan dua-duanya. Sudah dapat dari sini, dapat lagi sisanya. Ya, jangan dulu dibayangkan nih saya dapat berapa. Ya. Kemudian yang keempat, kategori yang keempat, ya ini yang mirip dengan yang ketiga, kadang mendapatkan ketetapan bagian yang telah ditetapkan, kadang juga mendapatkan asabah tadi tanpa batasan, tapi tidak bisa digabungkan. Kalau yang ketiga dia bisa gabungkan, kalau ini tidak. Dapat ini, dapat ini, tapi tidak bisa digabung. Ya, siapa mereka itu? Mereka itu semua ahli waris yang dapat setengah. Siapa ahli waris yang dapat setengah? Nah, ini nanti kita jelaskan sebentar. Ya, jadi semua ahli waris yang dapat setengah kecuali suami. Ya, kecuali suami, ya. Kemudian begitu pula semua ahli waris yang dapat 2/3. Siapa ahli waris yang dapat 2/3? Nanti juga kita akan jelaskan. Ya. Jadi semua ahli waris yang dapat setengah itu bisa dia dapat setengah, dapat sisa. Tapi bisa digabung. Begitu pula yang 2/3. Karena yang setengah dengan 2/3 ini hampir sama, ya, cuma kondisinya yang berbeda. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, jadi ini 4 kategori. Jadi kita ulangi. Jadi ada yang mendapatkan ketentuan yang telah ditetapkan, itu kriteria yang pertama. Ada yang mendapatkan bagian tanpa batas. Kemudian yang ketiga dia dapat dua-duanya dan bisa digabungkan. Yang keempat dia bisa dapat ini, ya. Dan bisa juga dia mendapatkan bagian tanpa batas, tapi tidak bisa digabungkan. Cukup salah satu daripada keduanya. Jelas ya? Nah, ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan siapa ahli waris yang dapat setengah. Ini yang paling dapat setengah. Kan tadi kita katakan bahwa bagian yang telah ditetapkan dalam warisan itu ada berapa? 6. Setengah berapa? 1/4, 1/8. Kemudian 2/3, 1/3 dan 1/6. Jadi 6 bagian itu. Masing-masing sudah ada ketetapannya.
Nah, siapa yang dapat ini setengah? Yang dapat setengah itu ada 5 dari 17 itu. Dari 17 itu ada yang dapat setengah. Ada 5 orang. Siapa? Yang pertama suami. Jadi kalau suami istrinya meninggal, suami dapat berapa? Setengah. Masya Allah. Ya. Jadi kalau mau menikah, yang para jomblo ini pergi ke rumah sakit, cari orang perempuan yang mau meninggal, nikahi cepat. Nah, jadi suami ini dapat setengah. Tapi syaratnya apa? Syaratnya dia dapat setengah kalau tidak ada anak. Kalau tidak ada anak. Dari siapa? Dari dia atau dari orang lain? Bagaimana dari orang lain, Ustaz? Dia menikahi janda. Ada anak. Jadi kalau jandanya ini, sang janda ini mohon maaf ya, kita sebut karena kalau bicara warisan pasti bicara orang mati. Iya. Jadi kalau yang janda ini meninggal dunia, ada anaknya. Dari suaminya yang kedua tidak ada anak. Suami yang kedua dapat berapa? Tidak dapat setengah. Karena perempuan ini, janda ini punya anak. Nanti sebentar dia dapat 1/4 saja. Ya. Paham ya? Ya. Paham gitu ya? Ini yang setengah ini ya masih muda-muda. Jadi suami. Tapi ada syaratnya. Tidak ada anak. Baik dari dia ataupun dari yang lain. Kemudian yang kedua, yang mendapatkan setengah itu anak perempuan. Anak perempuan, tadi sudah kita jelaskan contoh. Anak perempuan. 1 orang. Kalau lebih dari 1 nanti bagiannya tidak setengah. Ya. Jadi anak perempuan tunggal. Ya. Jadi syaratnya itu 1, dia cuma sendiri. Dia bisa dapat setengah kalau dia anak tunggal. Tidak ada saudara laki-lakinya dan tidak ada saudara satu-satunya anak perempuan. Ya. Ya, itu syaratnya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, ahli warisnya siapa? 1 orang anak perempuan. Anak perempuan ini dapat berapa? Dapat setengah dari warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Yang ketiga, siapa yang dapat setengah? Bintu ibn. Bintu ibn itu cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Bukan anak perempuan ya. Dari anak. Jadi anak laki-laki punya anak perempuan. Namanya cucu. Itu dapat berapa? Dapat setengah. Tapi syaratnya apa? Pertama dia tunggal 1. Satu-satunya cucu. Jadi ada yang meninggal, siapa ahli warisnya? Satu-satunya cucunya perempuan. Nah, itu. Baru dia dapat setengah. Dan tidak ada saudara lakinya.
Karena kapan ada saudara laki-lakinya, maka dia tidak dapat setengah. Ya, dia tidak dapat setengah. Nanti statusnya berubah jadi asabah. Ya, nanti kita jelaskan ini. Cuma taruh dulu di kepala bahwa cucu perempuan itu hukum asalnya kalau dia tunggal dan tidak ada yang lainnya, maka dia dapat. Kemudian apa? Tidak ada anaknya yang meninggal ini. Katakanlah anaknya sudah meninggal lebih dulu semua. Ya, yang ada tinggal cucunya. Orang tuanya sudah tidak ada. Kemudian meninggal. Ya. Jadi orang ini tidak meninggalkan anak langsung ada, tapi dia meninggalkan cucu perempuan. Maka cucu perempuan ini dapat berapa? Kalau dia satu orang dapat setengah. Tapi kalau ada anak perempuan atau ada anak laki-laki, ya, ada anak laki-laki. Ini nanti ada apa? Ada supaya bagus dicatat-catat. Ya, jadi begini, kalau ada yang meninggal, ahli warisnya satu anak laki-laki dan cucu perempuan. Anak laki-laki dan cucu perempuan. Dapat berapa? Hah? Tidak dapat apa-apa cucu perempuan. Kenapa? Ya. Tidak dapat. Jadi semua ahli warisnya itu diambil oleh anak laki-laki. Begitu pula kalau ada anak perempuannya. Ya. Kalau ada anak perempuannya, maka cucu perempuan ini tidak dapat. Nah, itu maksudnya tadi, syaratnya itu ya. Syaratnya dia cuma tunggal dan tidak ada orang di atasnya, tidak ada apanya, tidak ada orang tuanya dan tidak ada om-omnya atau tante-tantenya, tidak ada. Nah, itu. Ya. Yang keempat, siapa yang dapat setengah? Saudara laki-laki sekandung. Ya. Saudara laki-laki sekandung. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, dia tinggalkan cuma saudara laki-laki, tidak ada anaknya. Tapi ada saudara laki-lakinya. Dan saudara laki-lakinya ini cuma satu orang. Ya, cuma satu orang. Cuma dua bersaudara umpamanya. Cuma dua bersaudara. Yang satu meninggal. Maka saudara laki-lakinya ini dapat berapa? Dapat setengah. Ya. Sekandung. Ya. Maaf. Salah. Ini bukunya salah, ini kitabnya salah. Koreksi ini. Bukan saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung. Saya koreksi. Karena kalau laki-laki sekandung itu asabah. Itu apa? Jadi kalau umpamanya ini mohon maaf, ada orang yang meninggal dunia, dia cuma punya saudara laki-laki satu orang, maka saudara laki-laki satu orang ini dapat semua hartanya. Ya. Yang dimaksud, bisa juga buku ini salah ya. Yang dimaksud sini adalah saudara perempuan sekandung, kurang tak. Harusnya al-ukhtu asy-syaqiqah. Di sini disebut al-akh asy-syaqiq. Jadi al-ukhtu asy-syaqiqah. Jadi saudara perempuan sekandung. Jadi kalau dia berdua bersaudara, yang ini meninggal dan meninggalkan satu orang perempuan saudara
kandung. Maka dia dapat berapa? 1/2, setengah dari warisan. Ya. Jadi syaratnya apa tadi? Dia tidak punya saudara laki-laki yang lain. Dan dia cuma tunggal. Tidak ada saudara saudara perempuan yang lain. Kemudian tidak ada anaknya ini, siapa? Yang meninggal ini tidak punya anak, ya. Dan tidak punya bapak. Maka dalam kondisi yang seperti ini, saudara perempuan sekandung itu dapat berapa? Dapat setengah. Ya. Nanti ini kita yang setengah dulu. Kita satu-satu ini ya. Iya, jadi ingat memang nih siapa yang dapat setengah ini. Iya. Ada dua caranya orang, ya betul ya, ada dua caranya orang belajar bagian ini. Ada yang di ini umpamanya suami dijelaskan memang berapa bagiannya. Dia dapat setengah kalau tidak ada anak. Dia dapat 1/4 kalau ada anak. Biasanya begitu. Tapi ini buku beda caranya, dia jelaskan siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat 1/4, ya. Jadi bisa saja berulang orang itu. Ya. Nah, dua-duanya memang metode dalam ini. Nah, jadi kita mulai dari yang setengah dulu. Ya. Jadi kalau dia saudara perempuan tunggal, tidak ada saudaranya yang lain, tidak ada apa? Anaknya ahli waris, tidak ada anaknya orang yang meninggal ini, dan tidak ada juga orang tuanya. Maka saudara perempuan sekandung yang tunggal itu dapat berapa? Setengah. Sisanya kemana? Nah, itu tadi tanya. Sisanya kemana? Nanti dilihat. Nah, ya. Sisanya di mana? Karena jangan sampai dia masih punya kerabat yang lain. Ya, baik dari ahli waris ataupun dari kerabat terdekat. Kemudian yang terakhir, yang mendapatkan setengah itu ini sama. Saudara perempuan sebapak. Saudara perempuan sebapak. Kapan dia dapat setengah saudara perempuan sebapak? Yang pertama, tidak ada saudara laki-lakinya. Ya. Dan dia cuma tunggal sendiri. Tidak ada anaknya ini yang meninggal. Dan tidak ada juga orang tuanya. Dan tidak ada saudara perempuan sekandung atau saudara laki-laki sekandung. Kalau ada saudara laki-laki sekandung atau ada saudara perempuan sekandung, maka ya saudara perempuan sebapak ini ya dia akan mendapatkan bagian yang berbeda. Ya. Nah, itu para jamaah sekalian. Jadi ada berapa yang dapat setengah? Ada berapa? 5. Pertama, suami. Syaratnya tadi. Kemudian yang kedua siapa? Anak perempuan. Kemudian tunggal ya, anak perempuan tunggal. Atau yang ketiga, cucu perempuan tunggal. Yang keempat, saudara perempuan tunggal. Yang kelima, saudara perempuan sebapak tunggal. Jadi semuanya perempuan kecuali yang nomor 1. Kecuali siapa? Kecuali suami. Itulah yang kita katakan tadi, bahwa kadang yang kriteria yang keempat, siapa yang bisa dapatkan apa? Dia dapatkan ketetapan, bisa juga dapat asabah, ya, kecuali suami. Siapa itu? Semua yang dapat setengah kecuali suami. Jadi ini yang 4 orang ini selain suami itu berkemungkinan juga dapat sisa. Nanti kita jelaskan kapan dia dapat sisa. Ya. Mulai susah toh?
Ya, tapi ini para jamaah sekalian, ini supaya jadi wawasan buat kita ya. Tidak mesti juga jadi ahli waris. Saya juga sudah berkali-kali belajar waris, belum bisa jadi ahli. Nah, kita belajar sama-sama. Nah, ya. Ini waktu saya belajar dulu di Madinah, ini dipelajari 1 tahun ini. Bapak-bapak cuma berapa kali pengajian, sudah tahu semua. Dulu kita belajar luar biasa. Ya. Yang kedua, yang dapat seperempat dulu. Nah, ini mudah ji. Yang seperempat cuma 2 orang yang dapat seperempat. Yang dapat seperempat cuma 2 orang. Ya. Siapa yang dapat seperempat? Pertama, kembali lagi suami. Suami bisa dapat seperempat. Kapan? Kalau ada anak. Jadi kalau ada anak, baik dari dia ataupun dari suami yang lain atau suami sebelumnya ya, karena dia nikahi janda, maka suami ini dapat berapa? Seperempat. Tadi kita sudah jelaskan. Jadi suami itu bisa dapat setengah, bisa juga dapat seperempat. Yang kedua, yang dapat seperempat ini siapa? Istri. Kalau siapa yang meninggal? Kalau suaminya meninggal. Ya. Istri. Dapat berapa? Istri dapat berapa? Seperempat. Syaratnya ada. Kalau dia tidak punya, kalau suami itu tidak punya anak, dia tidak punya anak dari suami itu tidak punya anak. Jelas ya? Jangan tuh ditanya sisanya. Kita mau belajar dulu ini berapa bagiannya. Ya. Jadi kalau ada istri meninggal suaminya dan suaminya ini tidak punya anak, baik dari dia ataupun dari anak dari istri yang lain. Ya. Maka istri ini dapat berapa? Dapat seperempat. Jelas ya? Nah, ya. Mau 1 istrinya, 2 istrinya, sama seperempat semua. Bukan masing-masing seperempat. Ya. Jadi kalau ya seperempat dibagi-bagi. Jadi kalau umpamanya warisannya 2 miliar, maka istrinya itu dapat 500 juta. Ya, 500 juta. Kalau enggak mungkin istrinya 5, enggak mungkin. Enggak boleh. Ya, jadi kalau istrinya 2, maka masing-masing dapat 250 juta. Jadi 500 juta itu dibagi 2. Jelas ya? Ya. Enggak mungkin juga kalau orang pasti paling banyak berapa? 4. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat seperempat. Jadi yang dapat seperempat itu berapa? 2. Yang ketiga, ini paling gampang lagi. Yang dapat berapa? 1/8. Yang dapat 1/8 itu cuma 1 orang, yaitu istri saja. Istri dapat 1/8. Jadi istri kemungkinan 2. Bisa dapat 1/4 kalau tidak ada anak. Tapi kalau ada anak, istri dapat berapa? Cuma 1/8. Jadi harta warisan itu dibagi 8. 1/8-nya itu punya semua istri. Kalau suami punya anak. Kalau suami punya anak.
Ya. Ya. Tambah lagi? Iya, baru 3. Masih ada 3 lagi bagian. Tapi saya khawatir sudah pusing. Sudah tanya berapa sisanya, di mana sisanya. Ini persoalannya yang ditanya sisa. Laki-laki itu selalu begitu. Karena dia dapat asabah. Laki-laki itu selalu asabah. Jadi kalau kita posisi sebagai anak, memang hitung-hitungannya seperti itu. Manusiawi sekali. Ya, kita lanjut. Kita pindah bagian yang keempat. Berapa? 2/3. Ini agak hampir mirip dengan yang dapat setengah tadi. Hampir mirip. Ya. Tinggal ditambahkan beberapa poin saja. Jadi yang 2/3 ini para jamaah sekalian, semua yang dapat setengah kecuali suami. Tadi kan yang dapat setengah berapa? 5. Suami, anak perempuan, cucu perempuan, tunggal, semuanya tunggal ya. Semuanya tunggal. Saudara perempuan tunggal, saudara sekandung dan saudara perempuan sebapak. Nah, tinggal ditambahkan saja. Kapan dia lebih dari 1 orang, maka dia dapat 2/3. 4/4-nya. Jadi 4 yang dapat 2/3. Siapa itu? Anak perempuan. Kalau lebih dari 1. Jadi kalau anak perempuan lebih dari 1, maka dia dapat berapa? Jadi 2 anak perempuan. Seorang meninggal dunia, dia ahli warisnya 2 anak. Maka anak perempuan ini dapat berapa? 2 anak perempuan ini dapat berapa? 2/3. Jadi kalau harta yang ditinggalkan itu 3 miliar, maka 2 anak perempuan ini dapat berapa? 2 miliar. Masing-masing nanti dibagi 1M, 1M. Jelas ya? Tapi ada syaratnya yang lain. Pertama, tidak ada saudara laki-lakinya. Cuma 2 anak perempuan. Kemudian apa? Ya. Tadi kita sudah sebutkan dia lebih dari 1. Jadi kalau dia bukan tunggal, jadi 2 anak perempuan dan tidak ada saudara lakinya, maka dia dapat 2 anak perempuan ini dapat 2/3. Jelas? Ya sama, 2/3 juga. Jadi yang penting lebih dari 1. 10 anak perempuan 2/3. Ya? Iya, asumsinya katakanlah enggak, kalau ibunya meninggal kan tinggal dilihat. Kalau saya kasih, makanya ini papan tulis. Iya, jadi ya, mau ibunya meninggal atau masih ada ibunya. Jadi kalau umpamanya bapaknya meninggal, dia tinggalkan istri dan 2 anak perempuan. Coba saya kasih soal ini. Ini bapaknya meninggal, laki-laki ini meninggal, ada istrinya dan 2 anak perempuan. Bagaimana cara menghitungnya? Istri dapat berapa? Dapat enggak istri? Dapat atau tidak istri? Istri itu, suami istri itu pasti selalu dapat. Tidak pernah terhapus itu. Berapa dapat istri? 1/4 atau 1/8? 1/8 karena ada anaknya. Iya. Ingat ada anaknya. Kalau tidak ada anaknya baru dapat 1/4. Dipaham ya? Kemudian 2 anak perempuan ini dapat berapa?
2/3. Jadi dibagi berapa itu? Jadi hartanya itu dijadikan kan ini harus pintar matematika juga ya. Tadi istri dapat 1/8, anak 2/3. Jadi hartanya itu dijadikan yang bisa dibagi 8 dan 3 itu berarti 24 ya. Ya, jadi jangan dulu ditanya itu. Kalau ada saudara laki-laki kan tidak dapat begitu. Ya, lain lagi hitungnya ini. Jadi hartanya itu para jamaah sekalian, ini cara menghitungnya. Maka kan istri dapat berapa? 1/8. Anak perempuan dapat. Jadi semua harta warisan itu dijadi berapa bagian? Yang bisa dibagi 8 dan bisa dibagi 3. Apa namanya? Kelipatan apa namanya? Bagaimana kalau kita belajar matematika itu kalau mau cari apa? Kelipatan persekutuan apa? Iya, jadi cari yang bisa dibagi ke 8 dan 3. Ketemunya angka 24. Jadi harta waris itu dibagi menjadi 24 bagian. Ya, jadi kalau umpamanya 1 miliar harta warisannya itu 1 miliar itu dibagi 24. Jadi istri dapat berapa itu? 3/2? Iya, 3/24. Yang 2/3-nya itu 16/24. Itu bagian anak. Begitu caranya. Sisanya 2/3. Ya. Jelas ya? Mulai pusing kan? Ya. Oke. Saya kira cukup ini. Karena nanti kita lanjutkan ini ya. Ini baru kita mau masuk 2/3. Iya, 2/3. Yang agak ribet memang 2/3. Kemudian nanti yang 1/6 itu juga agak ribet sedikit. Tidak, 2/3 itu 4 orang. Semua yang dapat setengah. Tapi kan belum jelas, belum selesai kita bahas ini. Masih ada sambungannya. Nanti pekan ya kita lanjutkan. Mudah-mudahan nanti ada apa? Supaya bisa dicatat-catat. Ditahu memang berapa warisan kita semua. Ya. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Apa yang dapat dijelaskan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan 1 atau 2 sebelum kita mulai. Atau tidak perlu bertanya? Ya. Gaji pensiun. Jadi dia meninggal ada pensiunannya tersisa. Ada pensiunannya? Iya. Iya. Harusnya itu jadi warisan. Ya. Karena itu adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu. Iya, terserah siapakah. Ya. Jadi harusnya dia jadi warisan. Meskipun kalau dalam aturan kita nanti yang dapat itu siapa? Istri atau harusnya dia warisan. Harusnya. Karena itu harta yang begini kan itu sebenarnya gaji pensiun adalah potongan dari gaji yang setiap kan memang ada apa istilahnya itu ya. Meskipun sekarang katanya sudah tidak ada itu istilah itu. Jadi kan setiap bulan dipotong gajinya itu. Nah, ya. Masuk ke taspen. Nah, ya. Nah, itu kan hartanya sebenarnya. Harta sih ada yang meninggal. Nah, ya. Jadi harusnya setiap terima pensiun itu iya, harus dibagi sesuai dengan harusnya seperti itu. Kecuali anak-anaknya sudah merasa, oh sudahlah biarkan kasih ke mana? Nah itu persoalan lain. Tapi seharusnya statusnya apa? Statusnya warisan. Ya, kelihatannya seperti itu. Ya. Biasa juga begini. Biasanya anak yang belum menikah yang dapat. Kalau istrinya sudah meninggal ya, atau suaminya sudah meninggal. Jadi biasanya diambil oleh anak yang belum menikah dan belum mencapai usia berapa itu kalau 25 ya? Iya 25. Masih kuliah.
Tapi kalau sudah menikah tidak dapat itu. Iya. Nah, jadi seperti itu. Harusnya jadi warisan. Iya. Nah, masih ada? Ya, kalau tidak ada kita cukup, insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.